Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sehat, salam bahagia, dan salam damai. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan mari kita sama-sama selalu bersyukur ke hadapan Ida Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua yang diperbuat dilancarkan dan berkahnya, rezekinya selalu diberikan kepada kita semua. Baiklah para pemirsa umat sedharma, khususnya yang Pranda cintai, dalam kesempatan yang baik ini Pranda akan menjelaskan tentang apa itu Eka Jati, Dwi Jati, dan Tri Jati. Eka Jati itu adalah pewintenan, mewinten, membersihkan. Artinya yang mau belajar, karena pewintenan itu banyak macamnya. Ada pewintenan Saraswati bagi anak-anak murid yang bersekolah. Pada intinya semua dasarnya pewintenan Saraswati. Dan juga ada pewintenan Dasaguna, ada pewintenan Ganapati, banyaklah macamnya. Jadi khusus yang Datuk Pranda sekarang kemukakan tentang pewintenan Eka Jati untuk kepemangkuan, atau istilah kerennya sekarang disebut Pinandita. Jadi seorang pemangku yang Eka Jati itu tetap kena kesebelan atau kena cuntaka. Jadi bukan meragu suci, hanya menjalankan kesucian. Jadi tidak meragu suci dan bukan disucikan. Contoh, kalau seandainya dalam keluarga ada kakak perempuan, kakak laki, atau orang tuanya meninggal, tetap perlu disembah oleh si pemangku ini. Jadi kalau ada tentang kematian, boleh mengambil mayatnya, jasadnya itu dari pinggang ke atas. Nah, ini bagi pemangku. Pemangku itu banyak macamnya. Ada pemangku Sugino, ada pemangku di Merajan Dadio Alit, Merajan sendiri, Merajan Dadio, pemangku di Sat Kayangan, Kayangan 3, dan selanjutnya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa pemangku itu kena kesebelan, kena cuntake. Karena sekali lagi saya tegaskan, hanya menjalankan kesucian tapi tidak meragu suci dan tidak disucikan. Itu yang perlu Ratu Pranda tegaskan. Jadi yang nomor 2, para pemirsa umat sedharma yang Pranda cintai, tentang masalah Dwi Jati. Dwi Jati itu yang dimaksudkan dengan Dwi Jati, yaitu tempatnya di Pura Puseh. Jadi sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Manusa Pekerti atau Caturyuga dan juga yang lainnya. Di sana jelas tersirat, artinya Duk kantun petita walaka yang tan adik sewidi kramo ring Pura Puseh genanyo dan wenang amujo-mujo perhayangan dan wenang amujo-mujo pati urip. Artinya Dwi Jati itu tentang sifat manusia itu dua benedonya sulit dipisahkan. Maksudnya dalam Dwi Jati itu artinya supaya nantinya dalam dua sisi kehidupan putih dan hitam, dalam menjalankan kebajikan dan kebatilan, harus lebih banyak
nantinya setelah di Dwi Jati lebih banyak menjalankan kebajikan, lebih banyak menjalankan yang baik. Artinya dalam segi moralitasnya, dalam segi kesehatannya harus betul-betul dari Dwi Jati sudah dilihat kesehatannya, sehat fisik, sehat rohani, badan sehat, jasmani sehat. Nah, itu yang perlu di Dwi Jati. Ya, maka itu Dwi Jati itu juga masih tetap kena kesebelan, kena cuntake. Itulah gunanya sesuai dengan dasar sastranya manusia pekerti dan catur juga. Artinya Dwi Jati itu, sang Dwi Jati itu harus betul-betul fisik, sekali lagi Anda tegaskan, fisiknya itu sehat, jasmani sehat, pikirannya sehat, wacananya sehat, perbuatannya sehat, dan hati menjadi bersih. Nah, itulah yang disebut Dwi Jati. Nah, baiklah para pemirsa yang Anda cintai, selanjutnya baru dilakukan Trijati. Trijati itu ditapak oleh ide Perdana Nabi. Disinilah ada siwa sasana kawikon, bang guru, bang sisya. Jadi seorang guru Nabi harus betul-betul teliti untuk mencari atau melihat sisyanya, melihat diksitanya, calon diksenya. Jadi tidak boleh sembarangan. Seperti yang saya kemukakan dalam Dwi Jati itu, Trijati itu betul-betul sudah, artinya kalau sudah di Trijati, badan sehat, rohani sehat, jasmani sehat, fisik sehat. Begitu juga sang diksita, si diksita dan sang ide Nabi harus betul-betul sehat. Tidak boleh diksita atau nabinya sendiri itu kurang sehat. Artinya cede anggo tidak boleh. Dalam keadaan sakit untuk napak diksita tidak boleh. Sang diksita pun tidak boleh ada cede anggo. Baik itu dia baru begitu dia lahir atau setelah dia lahir, itu pada intinya tidak boleh ide Nabi untuk napak, untuk menteri jati sang diksita yang cede anggo. Nah, inilah yang bisa Ratu Peranda sampaikan. Mudah-mudahan ke depan agama kita selalu lebih baik, karena yang paling kekal dan abadi adalah perubahan. Asal melakukan perubahan berdasarkan sastra, sesuai dengan sastranya yaitu Adi Parwo. Tugas Peranda itu menjalankan panah pasupati dalam menjalankan keparmartan untuk menuju keparartan. Maka dari itu Peranda itu, wiku itu harus wikan turwidagde, artinya punya pengalaman luas yang disebut meraga suci sang Trijati, meraga suci, menjalankan kesucian dan disucikan. Maka dari itu pikirannya harus suci, wacananya harus suci, perbuatannya suci, dan hatinya juga bersih. Itulah yang disebut Trijati. Maka dari itu yang menjalankan kesucian ini yaitu sang wiku, ide Peranda itu sendiri harus betul-betul secara ketat menjalankan atau membawa siwa sasana kewikon secara ketat. Artinya pikiran, wacana, perbuatan perlu dipenjara agar tidak menyimpang dari siwa sasana kewikon itu sendiri. Baiklah para pemirsa umat Sudharma yang Peranda cintai, itulah yang bisa Ratu Peranda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat.
Mari kita jalankan agama kita dengan baik dan benar, dan betul-betul demi kepentingan umat sedharma, kepentingan agama itu supaya lebih terbukti, lebih ajak, dan dunia ini menjadi seimbang. Nantinya ide sang nabi akan melahirkan, mencetak, menjadikan seorang diksita menjadi rohaniawan Hindu, wiku pedanda yang berkualitas. Makanya baik itu ide nabi, termasuk sang diksita, pedanda itu sendiri, wiku itu sendiri, nanti hanya tergantung dengan sastra. Sastralah hukum agama yang paling tertinggi dalam menjalankan keparemartan untuk menuju keparartan. Jadi nabi itu nomor 2, yang nomor 1 adalah sastra. Baiklah, semoga apa yang Ratu Pranda sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Sinap Ratu Pranda dengan Perang Mesanti. Om Santi Santi Sati Om.